till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Perkenalkan, nama saya Preti Elisaya Pardosi, FPN 1940200026, akan memaparkan mengenai pengertian hukum pidana. Dalam literatur, telah banyak dijelaskan mengenai pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Secara umum, ada dua pengertian tentang hukum pidana. Yang pertama ius bonale dan yang kedua ius punem. Ius bonale merupakan hukum pidana dalam artian objektif. Menurut Major, hukum pidana objektif merupakan aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya, Simon merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya di mana kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam denda khusus yaitu pidana, termasuk peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Di lain sisi, Pompey merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidananya yang bersesuaian. Lalu, bagaimana pandangan pakar hukum Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana objektif? Nujatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Perumusan Nujatno tersebut mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur, yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Setelah membahas mengenai ius poenale, mari kita bahas tentang ius punem. Jika ius poenale merupakan hukum pidana dalam artian objektif, maka ius punem adalah hukum pidana dalam artian subjektif. Menurut Soedarto, hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian. Yang pertama dalam artian luas. Hukum pidana subjektif dalam artian luas yaitu hubungan dengan hak-hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Dalam artian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya. Sementara untuk memeriksa dan menuntut suatu perkara pidana merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif. Sekian dari saya mengenai pengertian hukum pidana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Perkenalkan, saya Sarah Clara Hagata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat, dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan, dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Pembagian hukum pidana dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan wilayah berlakunya, terbagi atas pidana umum, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Selanjutnya, hukum pidana lokal atau perda untuk daerah-daerah tertentu. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, terbagi atas hukum pidana tertulis
terdiri dari dua bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi atau tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang sendiri seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana atau Korupsi, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturan secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu atau suatu tindakan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas lex specialis derogat legi generalis, bahwa hukum pidana khusus ini lebih diutamakan daripada ketentuan umum, atau asas ini terdapat dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. Yang keempat atau terakhir, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar pedoman bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sejarah hukum pidana Indonesia. Sejarah hukum pidana Indonesia, John Kers dalam bukunya Het Nederland Indisch Strafstelsel yang diterbitkan pada tahun 1940 menuliskan pada kalimat pertama mengatakan, "The Nederlander die overwijden en oceanen benkos naar de koloniale gebieden, namzin enggrek mi," atau dalam artinya, orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudera luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintahan Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840. Namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan intermere strafbepilingen. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada intermere strafbepilingen, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya Koninklijk Besluit 10 Februari 1866 Wetboek van Strafrecht voor Nederland, Wetboek voor de Europeanen, dikoordinasikan dengan kode penal Prancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang diberlakukan pemerintah Republik Indonesia. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1946, diberlakukan juga untuk daerah Sumatera dan dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia. Untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia
Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jungto, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 PRP Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 PRP Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai pembajakan udara pada bab 20 buku kedua KUHP. Terima kasih, itulah sekian sejarah hukum pidana Indonesia.